Halo, perkenalkan nama aku Adelia, merupakan salah satu tutor dari pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan linear dan kuadrat. Nah, untuk topik bahasannya itu dibagi jadi 4, ada persamaan linear 2 variabel, persamaan linear 3 variabel, persamaan kuadrat, dan penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi yang pertama ada persamaan linear 2 variabel. Persamaan dengan adanya 2 variabel ini, bentuk umumnya itu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B ini merupakan koefisien dan X-nya ini merupakan variabelnya, dan C ini merupakan konstanta. Nah, untuk contoh soal persamaan 2 variabel ini bisa dilihat nih di sebelah kiri, tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut. Ada yang persamaan pertama itu 2X tambah 4Y sama dengan 28, dan persamaan yang kedua itu 3X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, untuk menyelesaikan soal variabel ini, maka kita dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk eliminasinya sendiri dapat dipilih salah satu variabel yang ingin dihitung terlebih dahulu. Nah, di sini aku milih buat ngitung si Y-nya duluan. Berarti untuk si X-nya itu harus dieliminasi. Nah, caranya mengeliminasi itu, cara gampangnya tinggal dikali aja koefisien dari masing-masing persamaan. Jadi untuk yang persamaan 1 dikalikan oleh koefisien yang persamaan 2, dan persamaan yang 1 dikalikan koefisien yang kedua. Jadi kalau misalkan untuk persamaan 1 berarti karena X-nya itu 2 dan koefisiennya 2 dan di persamaan 2 itu koefisiennya 3, berarti tinggal yang persamaan 1 dikali 3, terus persamaan yang kedua dikali 2. Nah, didapetin persamaan yang kayak ini nih, 6X tambah 12Y sama 84, sama 6X tambah 4Y sama 44. Nah, kalau udah dapat tinggal dikurangin aja, jadi dapat hasilnya 8Y sama dengan 40. Berarti dapetin nilai Y-nya sama dengan 40 bagi 8 sama dengan 5. Nah, kalau udah didapetin salah satu nilai variabelnya itu, berarti tinggal substitusi aja ke salah satu persamaan, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini dipilih ke persamaan yang 1. Berarti tinggal masukin aja 2X tambah 4Y, Y-nya nilainya 5 sama dengan 28. Berarti 2X tambah 20 sama dengan 28. Berarti tinggal 28 kurang 20 kan hasilnya 8. Berarti 2X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti didapetin nilai X yang 4 dan nilai Y-nya 5. Nah, selanjutnya itu ada persamaan linear 3 variabel. Untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini merupakan sistem persamaan dengan variabel berjumlah 3 berpangkat 1. Bentuk umumnya itu AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C ini merupakan koefisien, dan si D-nya ini konstanta. Nah, untuk contoh soal itu harusnya menggunakan soal pretest. Nah, untuk penyelesaiannya itu, dari ketiga persamaan yang ada di atas ini, dapat dilakukan pertama-tama eliminasinya dulu. Jadi nanti didapetin 2 persamaan dari eliminasi tersebut, baru nanti dilakuin pengurangan lagi. Jadi harus 2 kali pengerjaan. Jadi di sini aku kerjain dulu yang buat persamaan 1 sama 2. Jadi untuk persamaan satunya itu pakai yang 2X plus 3Y sama dengan min 1. Nah, untuk persamaan 2-nya pakai yang X min 2Z sama dengan min 3. Nah, biar koefisiensi X-nya sama, biar bisa dieliminasi, berarti kan disamain dulu X-nya, berarti si X-nya ini yang persamaan kedua itu dikali 2, berarti jadi 2X min 4Z sama dengan min 6. Nah, kalau udah tinggal dikurang sama persamaan yang 1, didapetin persamaan 3Y tambah 4Z sama dengan 5. Nah, kalau misalkan udah dapet ini, nanti dari persamaan yang udah didapat yang dikurang ini, nanti bakal dieliminasi lagi sama persamaan yang ketiga, yang 2Y plus 3Z sama dengan 4. Nah, dari itu nanti disamain lagi nih koefisiennya. Nah, karena mau yang dieliminasi itu Y, berarti yang disamain itu yang koefisien Y. Berarti karena di persamaan yang udah didapetin itu 3Y, dan yang persamaan yang ketiganya itu 2Y, berarti tinggal yang persamaan yang udah didapetin dikali 2, dan persamaan 3 dikali 3. Nah, didapetin hasilnya itu 6Y plus 8Z sama dengan 10, sama 6Y plus 9Z sama dengan 12. Nah, setelah dikurang didapetin min Z sama dengan min 2, berarti Z itu bernilai 2. Nah, dari kalau misalnya didapetin nilai Z ini, tinggal substitusi kayak yang di awal. Nah, dicari persamaan mana yang punya nilai Z. Berarti kan bisa pilih nomor 2 atau nomor 3. Nah, untuk yang nomor, di sini aku pilih buat nyari nilai Y-nya dulu. Berarti bisa dimasukin nilai Z-nya 2Y ditambah 3Z. Z itu nilainya 2 sama dengan 4. Berarti 2Y plus 6 sama dengan 4. Berarti 2Y sama dengan min 2. Nah, didapetin nilai Y-nya itu sama dengan min 1. Nah, kalau udah dapet itu, bisa juga dicari nilai X-nya dari persamaan 1. Berarti 2X ditambah 3Y, Y-nya didapetin tadi min 1 sama dengan min 1.
Nah, berarti 2X sama dengan min 1 ditambah min 1 ditambah 3, berarti sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti didapetin nilai keseluruhannya itu X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Untuk bentuk umumnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan ABC adalah bilangan real dan A itu tidak bernilai 0. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 2 caranya. Yang pertama itu persamaan kuadratnya kalau misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1, maka bisa diubah ke dalam bentuk faktor yang merupakan akar-akarnya, yaitu X min X1 sama X min X2. Dan yang kedua itu bisa juga kalau misalkan persamaan kuadratnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana dengan A lebih dari 1 akan diubah ke dalam bentuk PX plus M sama QX plus N sama dengan 0. Nah, atau bisa juga digunakan rumus ABC, di mana rumus ABC itu adalah X faktor dari yang pertama dan yang kedua sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana ABC-nya itu bisa dilihat dari persamaan ini. A-nya itu merupakan koefisien X kuadrat, B-nya itu merupakan koefisien dari X, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, di sini ada contoh soalnya. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 11X min 26. Nah, dari sini bisa dilihat nih, kalau misalkan difaktorin itu, biasanya dicari KPK-nya dulu. Nah, yang dicari KPK-nya itu dari angka yang konstantanya kan 26. Nah, kalau misalkan dicari konstantanya, dicari KPK-nya itu kan, kalau misalkan difaktorin itu bisa jadi 2 sama 13. Nah, dari situ bisa dikira-kira, berarti si faktornya itu si 13 sama 2. Nah, ternyata pas dikaliin secara silang gini, didapetin hasilnya itu sama X kuadrat tambah 11X min 26. Nah, berarti bisa didapetin nih, berarti X-nya sama dengan min 13, dan X2-nya itu sama dengan 2. Nah, selain cara yang kalau misalnya bisa nebak-nebak kayak gitu, bisa juga pakai cara yang pakai cara rumus ABC, pakai yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kan berarti A-nya itu 1, B-nya itu 11, dan C-nya itu min 26. Berarti tinggal bisa dimasukin aja ke dalam rumusnya. Berarti min 11 plus minus akar 11 kuadrat, min 4 dikali 1, dikali min 26 per 2 dikali 1. Nanti setelah itu nanti bakal didapetin nih hasilnya min 11 plus minus 15 per 2. Berarti untuk X1-nya itu min 11 tambah 15 per 2, didapetin hasilnya itu 4 per 2 sama dengan hasilnya 2. Dan untuk yang X2-nya itu berarti min 11 min 15 per 2, didapetin min 26 per 2, berarti hasilnya 13. Min 13. Nah, untuk operasi selanjutnya ada operasi persamaan kuadrat. Untuk operasi persamaan kuadrat itu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, berkebalikan, dan berkebalikan juga tapi negatif. Nah, untuk yang pertambahan itu berarti rumus cepatnya itu bisa pakai min B per A, di mana yang kayak dia udah dijelasin tadi, kalau misalkan tahu ABC-nya itu dari kan AX kuadrat tambah BX tambah C, berarti B itu merupakan koefisien dari X dan A itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Kalau C itu berarti konstanta. Terus ada juga pengurangan. Kalau pengurangan itu plus minus B per A. Nah, kalau misalkan perkalian itu rumusnya itu C per A, dan kalau misalkan berkebalikan itu 1 per X2, dan kalau misalkan yang berkebalikan negatif itu min X2. X1 sama min X2. Nah, kalau misalkan berkebalikan yang 1 per X2 itu jika nilai si konstantanya ini sama kayak koefisien si X kuadrat. Nah, kalau berkebalikan itu kalau misalkan nilai si koefisien X-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 11X min 26 sama dengan 0. Berapakah pertambahan dan perkalian dari akar-akarnya? Nah, tadi kan rumus untuk pertambahan itu min B per A. Nah, di sini diketahui ini kalau misalkan kalau misalkan nilai B-nya itu adalah 11. Nah, berarti min 11 per A. A-nya itu 1. Berarti didapetin X1 tambah X2 sama min 11. Nah, untuk perkaliannya itu kan rumusnya C per A. Berarti di sini C-nya diketahui min 26 dan A-nya itu 1. Berarti tinggal min 26 per 1. Berarti hasil perkaliannya itu min 26. Sekian untuk pelajaran yang persamaan variabel. Sampai berjumpa lagi nanti.